Hakim-Hakim pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Adapun Yefta, orang Gilead itu, adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta, katanya kepadanya, "Engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain." Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Top. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menyebut Yefta dari tanah Top. Kata mereka kepada Yefta, "Mari, jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon." Tetapi kata Yefta kepada tua-tua Gilead itu, "Bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak?" Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, "Memang kami datang kembali sekarang kepadamu. Ikutilah kami dan berperanglah melawan Bani Amon, maka engkau akan menjadi kepala atas kami dan atas seluruh penduduk Gilead." Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, "Jadi, jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu." Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, "Demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu." Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mispa. Kemudian Yefta mengirim utusan kepada Raja Bani Amon dengan pesan, "Apakah urusanmu dengan aku sehingga engkau mendatangi aku untuk memerangi negeriku?" Jawab Raja Bani Amon kepada utusan Yefta, "Orang Israel ketika berjalan keluar dari Mesir telah merampas tanahku dari sungai Arnon sampai ke sungai Yabok dan sampai ke sungai Yordan. Maka sekarang kembalikanlah semuanya itu dengan jalan damai." Lalu Yefta mengirim pula utusan kepada Raja Bani Amon dengan pesan, "Beginilah kata Yefta, orang Israel tidak merampas tanah orang Moab atau tanah Bani Amon. Sebab ketika berjalan keluar dari Mesir, orang Israel melalui padang gurun sampai ke Laut Teberau dan tiba di Kades. Ketika itu orang Israel mengirim utusan kepada Raja Negeri Edom dengan permintaan, 'Izinkanlah kiranya kami berjalan melalui negerimu ini.' Tetapi Raja Negeri Edom tidak mau mendengar. Mereka mengirim juga utusan kepada Raja Negeri Moab, tetapi raja ini menolak. Maka orang Israel tinggal di Kades. Kemudian mereka berjalan melalui padang gurun, menempuh jalan keliling tanah Edom dan tanah Moab, lalu sampai ke sebelah timur tanah Moab. Maka berkemahlah mereka di seberang sungai Arnon dengan tidak masuk daerah Moab, sebab sungai Arnon itulah batas daerah Moab. Lalu orang Israel mengirim utusan kepada Sihon, raja orang Amori, raja di Hesibon. Dan orang Israel meminta kepadanya, 'Izinkanlah kiranya kami berjalan melalui negerimu ini sampai ke tempat yang kami tuju.' Tetapi Sihon tidak percaya kepada orang Israel yang hendak berjalan melalui daerahnya itu. Maka dikumpulkannya lah seluruh rakyatnya yang berkemah di Yahas lalu berperang melawan orang Israel. Tetapi Tuhan Allah Israel menyerahkan Sihon dengan seluruh rakyatnya ke dalam tangan orang Israel. Dan mereka dikalahkan sehingga orang Israel menduduki seluruh negeri kepunyaan orang Amori, penduduk negeri itu. Demikianlah dimiliki orang Israel seluruh daerah orang Amori itu, dari sungai Arnon sampai ke sungai Yabok, dan dari padang gurun sampai ke sungai Yordan.
Maka sekarang Tuhan, Allah Israel, telah merebut milik orang Amori bagi Israel, umatnya. Apakah engkau hendak memiliki pula tanah mereka itu? Bukankah engkau akan memiliki apa yang diberi oleh Kamos Allahmu? Demikianlah kami memiliki segala yang direbut bagi kami oleh Tuhan Allah kami. Lagi pula apakah engkau lebih baik dari Balak bin Zipor, Raja Moab? Pernahkah ia menuntut hak kepada orang Israel atau pernahkah ia berperang melawan mereka? Ketika orang Israel diam di Hesibon, dengan segala anak kotanya, di Aroer, dengan segala anak kotanya, dan di segala kota sepanjang kedua tepi sungai Arnon selama 300 tahun, mengapa pada waktu itu engkau tidak melepaskan kota-kota itu? Jadi aku tidak bersalah terhadap engkau, tetapi engkau berbuat jahat terhadap aku dengan berperang melawan aku. Tuhan hakim itu, dialah yang menjadi hakim pada hari ini antara orang Israel dan Bani Amon. Tetapi Raja Bani Amon tidak mendengarkan perkataan yang disampaikan kepadanya oleh utusan-utusan Yefta. Lalu Tuhan menghinggapi Yefta. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye. Kemudian melalui Mispa di Gilead. Dan dari Mispa di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Lalu bernasarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka, mulai dari Aroer sampai dekat Minit, 20 kota banyaknya, dan sampai ke Abel Keramim, sehingga Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel. Ketika Yefta pulang ke Mispa ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal, selain dari dia tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Demi dilihatnya dia, dikoyakkannya lah bajunya sambil berkata, "Ah, anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh dan engkaulah yang mencelakakan aku. Dan aku telah membuka mulutku bernasar kepada Tuhan dan tidak dapat aku mundur." Tetapi jawabnya kepadanya, "Bapa, jika engkau telah membuka mulutmu bernasar kepada Tuhan, maka perbuatlah kepadaku sesuai dengan nasar yang kau ucapkan itu. Karena Tuhan telah mengadakan bagimu pembalasan terhadap musuhmu, yakni Bani Amon itu." Lagi katanya kepada ayahnya, "Hanya izinkanlah aku melakukan hal ini. Berilah keluasan kepadaku 2 bulan lamanya, supaya aku pergi mengembara ke pegunungan dan menangisi kegadisanku bersama-sama dengan teman-temanku." Jawab Yefta, "Pergilah." Dan ia membiarkan dia pergi 2 bulan lamanya. Maka pergilah gadis itu bersama-sama dengan teman-temannya menangisi kegadisannya di pegunungan. Setelah lewat kedua bulan itu, kembalilah ia kepada ayahnya, dan ayahnya melakukan kepadanya apa yang telah dinazarkannya itu. Jadi gadis itu tidak pernah kenal laki-laki dan telah menjadi adat di Israel, bahwa dari tahun ke tahun, anak-anak perempuan orang Israel selama 4 hari setahun meratapi anak perempuan Yefta, orang Gilead itu. Dikerahkanlah orang Efraim, lalu mereka bergerak ke Zafon, dan mereka berkata kepada Yefta, "Mengapa engkau bergerak untuk memerangi Bani Amon dengan tidak memanggil kami untuk maju bersama-sama dengan engkau? Sebab itu kami akan membakar rumah bersama-sama kamu." Tetapi jawab Yefta kepada mereka, "Aku dan rakyatku telah terlibat dalam peperangan yang hebat dengan Bani Amon. Lalu aku memanggil kamu, tetapi kamu tidak datang menyelamatkan aku dari mereka."
Ketika aku lihat bahwa tidak ada yang datang menyelamatkan aku, maka aku mempertaruhkan nyawaku dan aku pergi melawan Bani Amon itu. Dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tanganku. Mengapa pada hari ini kamu mendatangi aku untuk berperang melawan aku? Kemudian Yefta mengumpulkan semua orang Gilead. Lalu mereka berperang melawan suku Efraim. Dan orang-orang Gilead mengalahkan suku Efraim itu sebab orang-orang itu mengalahkan. Kamulah orang-orang yang telah lari dari suku Efraim. Kaum Gilead itu ada di tengah-tengah suku Efraim dan suku Manasye. Untuk menghadapi suku Efraim itu, maka orang Gilead menduduki tempat-tempat menyeberangan sungai Yordan. Apabila dari suku Efraim ada yang lari dan berkata, biarkanlah aku menyeberang. Maka orang Gilead berkata kepadanya, orang Efraimkah engkau? Dan jika ia menjawab, bukan, maka mereka berkata kepadanya, coba katakan dulu Shibolet. Jika ia berkata Shibolet, jadi tidak dapat mengucapkannya dengan tepat, maka mereka mengungkap dia dan menyembelihnya dekat tempat-tempat penyeberangan sungai Yordan itu. Pada waktu itu tewaslah dari suku Efraim 42.000 orang. Yefta memerintah sebagai hakim atas orang Israel 6 tahun lamanya. Kemudian matilah Yefta, orang Gilead itu, lalu dikuburkan di sebuah kota di daerah Gilead. Oke, shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati ya. Yuk kita lanjut lagi nih untuk Yefta. Kita udah masuk nih pada karisma Yefta. Kita udah masuk pada puncak kemampuan Yefta. Dari posisi sebagai seorang pemimpin, itu sayap spiritnya Yefta keluar. Sayap kemampuan talenta dia keluar semua. Yefta orangnya pinter, saudaraku. Yefta orangnya lurus. Yefta tidak bisa orang memutarbalikkan fakta. Yefta punya daya ingat yang luar biasa. Sehingga ketika Raja Amon termasuk orang Efraim memutarbalikkan namanya fakta realita, fakta sejarah. Yefta menceritakannya dengan detail. Sehingga kita belajar dari Yefta, saudaraku. Menjadi seorang anak Tuhan, menjadi seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan, kita harus membangun kemampuan seperti Yefta. Sehingga kemampuan yang kita miliki, itu pada suatu saat, itu akan muncul, saudaraku. Menghadapi orang-orang yang licik, saudaraku. Orang-orang yang berbohong, orang-orang yang memutarbalikkan keadaan. Yefta bukan orang yang gampang menyerah. Yefta bukan seperti Abraham, Ishak dan Yakub yang cuman dengan iman penyertaan Tuhan menjadi kaya. Tapi hidupnya, keluarganya berantakan semua. Yefta seperti Paulus, orang yang menata hidupnya, menata pelayanannya. Paulus orang yang bisa menceritakan, mengupas, mengajarkan, menyaksikan, membangun, mendidik melalui surat-surat yang dia kirim. Padahal dia sedang dalam kesulitan, dia sedang dalam penjara. Paulus bisa membimbing murid-muridnya dari jauh dari balik penjara. Paulus bisa mengatur pelayanan dari posisi yang enggak mungkin. Karena Paulus membangun kepandaian. Sehingga kuranglah tepat apabila dikatakan cuman iman semuanya selamat. Tuhan membutuhkan orang beriman, tapi Tuhan juga membutuhkan orang berhikmat. Tuhan membutuhkan orang-orang pandai.
Tuhan membutuhkan orang-orang seperti Nabi Daniel. Tapi Tuhan juga membutuhkan Yusuf yang punya kemampuan untuk mengatur kerajaan adidaya pada masa itu. Namanya Mesir. Seluruh pasukan, seluruh negara, dari logistik, ekonomi, semua menteri di bawah kepemimpinan daripada Yusuf. Orang dari bangsa nomaden. Allah memilih orang tidak melihat status, tidak melihat latar belakang. Tetapi ada orang-orang yang memang dipilih Allah, yang mereka berjalan dengan iman. Bisa. Tetapi ada orang-orang yang ditentukan Allah untuk belajar, saudaraku. Kenapa? Pengetahuan yang dimiliki itu menjadi bahan pelayanan. Yusuf belajar melayani pembesar Mesir di rumah Potifar. Melayani segala keperluan, mengurus segala sesuatu seorang pembesar di rumah Potifar. Yusuf belajar menjadi pembesar dari para pembesar di penjara pembesarnya Fir'aun. Karena di sana ada juru makanan, juru minuman raja. Jadi para pembesar Fir'aun ketika dinyatakan bersalah, dipenjarakan di penjara khusus. Dan Yusuf dikirim ke sana sama Tuhan. Yusuf belajar dari dia berbicara. Diawali dengan Yusuf melayani sipir penjara, kepala sipir penjara. Pejabat Fir'aun yang menangani penjara pejabat Fir'aun. Yusuf belajar dari melayani Potifar. Sehingga Yusuf melangkah dari melayani pejabat sipir penjara, akhirnya mengurus seluruh keberadaan penjara. Di mana Yusuf mengurus seluruh para pejabat yang dipenjara oleh Fir'aun. Otomatis Yusuf dihormati, Yusuf demikian gampang menggali. Duduk berbicara, mereka membutuhkan kebutuhan Yusuf sediakan, mereka bercerita kasus mereka, lalu bagaimana mereka menjadi seorang pejabat, lalu mereka juga ada buku-buku mereka, sekolah mereka, semua Yusuf gali. Belasan tahun Yusuf menggali itu, saudaraku. Sehingga dalam kehidupan orang percaya, anak-anak Tuhan, demikian juga hamba Tuhan, dibutuhkan itu kepandaian yang harus kita tempuh, kita gali. Karena kepandaian itu nanti pada saatnya Tuhan akan dipakai ketika Tuhan tempatkan kita di suatu tempat, suatu posisi. Yusuf ditempatkan di Mesir di posisi Perdana Menteri, yaitu kepala pemerintahan kerajaan Mesir. Posisi yang sangat luar biasa. Dan dibutuhkan punya kemampuan luar biasa. Sehingga Yusuf itu dipilih Allah. Tapi Yusuf selama dia dibuang sebagai budak lalu menjadi nabi. Yusuf belajar. Kata-kata belajar itu sangat banyak di Alkitab. Bukan hanya iman, saudaraku. Belajar kita membangun menara. Belajar menaklukkan kota. Belajar pemerintahan seperti Yusuf. Belajar mengendalikan pelayanan yang jauh seperti Paulus. Belajar mempercayai orang yang dipilih Tuhan dipakai pelayanan yang demikian besarnya seperti Petrus, Yakobus, Yohanes. Dengan mengawasi pelayanan Paulus. Belajar seperti Barnabas, di mana Barnabas memuridkan Paulus, membawa Paulus, menuntun Paulus, menjamin Paulus kepada tua-tua Israel yang menolak Paulus. Barnabas yang maju ke Yerusalem, yang memberi jaminan, ditulis tuh di Alkitab, saudaraku. Ini penting. Dari setiap orang dipanggil itu punya kewajiban belajar. Nggak ngerti apa-apa.
Sehingga segala sesuatu cuman bisa dengan iman tapi akhirnya gagal imannya. Enggak ngerti. Dibohongi orang terus, diputarbalikkan orang terus. Setiap peristiwa itu adalah buku pelajaran buat setiap orang. Setiap orang itu adalah guru yang akan mengajarkan kepada kita yang kita jumpai. Sehingga buku pelajaran kita itu banyak. Paulus sekolah teologi lulusan terbaik dari Universitas Gamaliel yang pengajarnya guru besar yang dihormati, dihargai di Israel. Tapi Paulus tidak diajari mengendalikan pelayanan. Paulus belajar otodidak. Petrus tidak diajari oleh Tuhan Yesus untuk bagaimana menangani Paulus. Petrus belajar otodidak. Di mana Yerusalem menjadi pusat seluruh kegerakan kekristenan saat itu. Setelah Yesus meninggal. Setelah Yesus naik ke surga. Setelah Yesus disalibkan. Roh Kudus yang menuntun. Tetapi setiap orang harus belajar. Maka Yesus katakan belajarlah kepadaku. Jadi semua itu adalah proses belajar saudaraku. Nah Yefta seseorang yang belajar daripada dia mengelola sebuah pertempuran dari negosiasi dengan para petualang. Karena Raja Amon ini petualang yang pandai bersilat lidah, pandai memutarbalikkan perkara. Yefta sudah membekali diri dengan sejarah bangsa Israel sejak keluar dari Mesir. Yefta belajar dari peristiwa bagaimana orang menuntut haknya yang bukan haknya bangsa Efraim, suku Efraim. Yefta belajar tegas walaupun anak perempuan sundal. Walaupun dalam posisi selalu direndahkan, ditekan, dibullying. Yefta belajar dari kehidupannya. Karena tidak ditulis, Yefta itu punya guru. Yefta itu belajar menjadi panglima perang. Belajar menjadi seorang prajurit. Sampai diusir oleh tua-tua Gilead. Mungkin punya kemampuan seperti Daud yang mengalahkan Saul. Saul beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Karena ditulis Yefta itu adalah pahlawan yang gagah perkasa, saudaraku. Sehingga ketika Yefta diberikan tugas oleh Tuhan melalui tua-tua Gilead, Yefta berhadapan dengan yang namanya utusan Raja Bani Amon. Dan perkataan Raja Bani Amon memutarbalikkan, meminta haknya, tanahnya. Enggak bisa. Kamu diberikan oleh Allahmu. Kami diberikan oleh Allah kami. Dan tanah yang kami duduki bukan dari kamu, tapi dari Amori. Yefta punya kemampuan sejarah. Pemetaan sejarah. Termasuk keberadaan tanahnya. Seperti seorang pastor yang akhirnya istrinya menjadi korban. Karena sembarangan meletakkan perjanjian yang ditulis oleh si pemberi ruko. Hidup yang sembrono. Yefta sembrono dengan janjinya kepada Tuhan. Kena di anaknya. Tapi oleh karena Yefta tulus hati, anaknya itu malah menjadi pelayan Tuhan. Enggak menikah. Kalau boleh saya gambarkan ini saudaraku. Ada kekurangan kita. Tapi kekurangan kita itu bukan karena kesengajaan. Tuhan akan tutupkan. Tuhan akan lindungi. Tuhan yang akan selesaikan. Tetapi sebuah kecerobohan yang secara sengaja, yang sudah menjadi karakter, itu akan mengalami didikan yang cukup keras dari Tuhan. Sehingga ibu gembala selanjutnya ketika menerima berkat dari siapapun, pasti secara hukum harus sah.
Hitam atas putih ada jelas, harus sesuai undang-undang negara. Jadi semuanya itu jelas saudaraku. Karena manusia pandai memutarbalikkan. Utang kok dibayar dari persembahan. Ya nggak bisa. Persembahan kok diminta lagi. Ya nggak bisa. Tetapi Yefta mau memberinya. Abraham mau memberinya. Paulus mau mengorbankan dirinya. Nah, di balik semua kepandaian itu harus ada ketulusan. Yefta diuji Tuhan dengan keteledoran dia, janji dia kepada Tuhan. Tapi Yefta menepati, memegang janjinya walaupun dia tidak mampu, menangis dia mendapatkan itu. Setiap apapun yang dimiliki anak-anak Tuhan, termasuk hamba-hamba Tuhan, akan mengalami ujian, dirampasi. Seperti Daud ditipu. Seperti Uria ditipu Daud. Daud dirampasi di Siklak. Daud memakai baju efod, menanyakan pada Allah. Daud dalam posisi terjepit menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab, kamu akan mendapatkannya kembali. Dan Daud pulang dengan hasil jarahan yang besar. Bersandar kepada Allah sangat penting. Tetapi Allah memberikan salah satu bagian yang harus kita kerjakan. Kita belajar menggembala, belajar memberitakan firman, belajar untuk bagaimana mengelola rumah tangga, belajar mengelola keuangan. Seumur hidup kok nggak bisa. Padahal itu kewajiban hidup. Belajar hidup sehat, belajar makan makanan sehat, belajar punya pikiran sehat. Semua harus dipelajari. Yefta lahir dari perempuan sundal, hidup di tengah-tengah tekanan saudara-saudara tiri, yang akhirnya diusir, tidak dibela oleh ayah. Lalu gara-gara tua-tua Gilead, tapi tidak membalaskan kejahatan dari keluarga, tidak membalaskan kejahatan tua-tua Gilead. Tapi Yefta membangun diri, dalam kepandaian ada ketulusan, ada tanggung jawab, ada kasih. Benar-benar Yefta itu hidup berpihak, berpandangan, bergantung terhadap pintu kebenarannya Allah. Yesus katakan, akulah pintu, akulah gembala. Barang siapa tidak melalui pintu, dia akan menjadi pencuri. Yefta dalam memasuki seluruh bagian kehidupan dia melalui pintu. Yefta mau digembalakan oleh Tuhan. Melalui para tua-tua Gilead. Yefta di dalam puncak-puncak keberhasilan yang diberikan Allah, karena dia itu sudah mapan, Yefta tetap membawa persoalan yang ada dalam dirinya ke Mispa, ke hadapan Tuhan. Setelah itu langsung peristiwa membawa Yefta, bagaimana namanya pribadi Yefta, status Yefta, kemampuan Yefta, semuanya itu dipakai Tuhan. Bagaimana dia menerangkan, bagaimana dia membongkar, bagaimana dia menyelesaikan perkataan daripada utusan Raja Bani Amon. Karena Yefta punya modal, Yefta punya materi, Yefta punya kepandaian, Yefta punya sesuatu dalam dirinya ketika menjalankan tugas panggilan dari Allah dalam kehidupannya. Banyak orang masuk pernikahan tidak siap. Apalagi kalau bicara tentang suara Tuhan. Banyak orang menggembalakan tidak siap. Apalagi kalau berdasarkan suara Tuhan saja. Banyak orang memasuki pelayanan tidak siap karena mengandalkan suara Tuhan saja. Banyak orang berbisnis mengandalkan suara Tuhan saja. Akhirnya nggak karu-karuan pola hidupnya. Tapi selalu memperkatakan mujizat. Akhir hidupnya
mati karena sakit, stroke, serangan jantung, keluarga pontang-panting ngurus namanya aset pelayanan. Walaupun hidupnya diberkati Tuhan. Memang suara Tuhan itu kuat dia dengar. Tetapi dalam dirinya kosong dengan pengetahuan. Alkitab menuliskan, tambahkanlah pada imanmu pengetahuan, ketekunan, baru kasih terhadap saudara-saudara. Ini penting menempatkan firman itu dengan benar di dalam terang Roh Kudus. Saudaraku, Yeftah menyelesaikan yang namanya tekanan dalam pertempuran kepungan Raja Bani Amon. Yang dimulai dengan namanya pengetahuan. Yuk kita tengok firman Tuhan. Kemudian Yeftah mengirim utusan kepada Raja Bani Amon dengan pesan, apakah urusanmu dengan aku sehingga engkau mendatangi aku untuk memerangi negeriku? Jawab Raja Bani Amon kepada utusan Yeftah, orang Israel ketika berjalan keluar dari Mesir telah merampas tanahku dari sungai Arnon sampai ke sungai Yabok dan sampai ke sungai Yordan. Maka sekarang kembalikan semuanya itu dengan damai. Yeftah langsung berdiri berhadapan, dia langsung ngomong sama Raja Amon. Coba tolong ditayangkan kembali ayatnya. Ayat 12. Kemudian Yeftah mengirim utusan kepada Raja Bani Amon dengan pesan, ayat 11. Maka Yeftah ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yeftah membawa seluruh perkara itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Setelah selesai dibawa kepada Tuhan, Yeftah sendiri yang langsung menghadapi Bani Amon. Yeftah tidak duduk berleha-leha. Banyak orang yang mengatakan, oh saya butuh healing. Memang kita butuh. Tapi healingnya lebih banyak daripada apa yang dikerjakan. Oh saya butuh ini. Tapi itunya lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Banyak kelicikan-kelicikan manusia. Yeftah tidak. Begitu dia sanggupi tua-tua Gilead, langsung dia bawa ke hadapan Tuhan. Dia langsung berdiri di depan Raja Bani Amon. Karena Yeftah sudah melakukan perjalanan hidup yang berjalan dengan baik. Yeftah sudah terdidik, mendidik, dan menguasai seluruh apa yang dimintakan kepada dia. Berapa banyak orang yang ngawur dalam hidup. Melakukan segala sesuatu yang penting cuan, akhirnya masuk ke hal dosa. Yang penting pelayanan, masuk pada hal yang enggak karu-karuan pelayanannya. Yang penting suara Tuhan, sampai pelayanannya jadi sandungan di mana-mana. Banyak cerita, bukan salah, tapi hal-hal itu yang meninggalkan segala hal yang tidak baik yang dikenan oleh manusia. Memang gereja pembangunnya akan dibayarin orang, tetapi ada hal buruk yang ditinggalkan. Saya mengenal ada seseorang hamba Tuhan yang mendapatkan berkat dari seorang pengusaha untuk dibangunkan pelayanannya, dibangunkan tempat pelayanannya. Hamba Tuhan ini dengan lalai tidak mencatat setiap pemasukan pengeluaran daripada biaya yang harus dibayarkan untuk yang namanya pembangunan tempat ibadah. Setiap uang diterima itu enggak dicatat, yang keluar enggak dicatat, campur dengan uang pribadi, campur dengan uang persembahan dari jemaat. Seenaknya sendiri. Suatu hari orang yang memberi persembahan itu meminta pertanggungan jawab dan tidak bisa, jumlahnya cukup besar. Itu keluar lagi kebun binatang, saudaraku. Karena istrinya nangis. Ibu gembala curhat,
Masa saya dikatain ini kayak binatang ini, Pak. Gitu. Karena tidak membangun kepandaian namanya bagaimana mengelola tanggung jawab keuangan, bagaimana menghadapi orang-orang seperti itu. Dan selanjutnya tetap seperti itu. Hamba Tuhan ini, keuangan gereja campur aduk dengan keuangan pribadi. Sehingga akhirnya gereja dibiayai oleh pribadi. Sampai agak yang namanya sulit. Sehingga ada anak yang bicara, daripada uang itu buat ongkos gereja, buat adik sekolah. Ternyata ada hal di mana mungkin uang sekolah adik agak susah dibayarkan. Itu saya dengar sendiri, saudaraku. Tapi hamba Tuhan ini dengan bangga, dia bercerita bagaimana dia membiayai pelayanan itu. Menjadi kotoran, sandungan bagi anaknya sendiri. Itu tidak baik, saudaraku. Baik satu sisi dalam memberi persembahan kepada Tuhan, tapi apakah kehendak Tuhan kamu mengurangkan haknya anak? Ada lagi seorang pelayan Tuhan yang terang-terangan anaknya ngomong. Ketika ada seorang pekerja di gereja, itu kaum muda, anaknya itu kaum muda. Anaknya itu ngomong, kalung yang dipakai, itu uang jajan dia. Kenapa mamanya dengan bangga, aku memberi persembahan, aku berikan kalung buat pekerja gereja itu. Anaknya ngomong, itu uang jajanku yang dikasih. Karena dia tidak dikasih uang jajan yang cukup ketika kuliah. Jadi kotoran persembahan itu. Nah, hal-hal gini kita harus belajar membangun pengetahuan. Yang saya katakan ada yang otodidak. Jadi setiap kisah hidup orang lain itu adalah buku buat kita belajar. Kalau yang buruk kita jangan sampai melakukannya. Kalau yang baik kita suatu hari bisa melakukannya karena baik hasilnya. Setiap orang adalah guru buat kita. Ketika dia menyaksikan hal-hal yang baik, hasilnya baik, kita suatu hari bisa melakukannya. Karena hal itu baik, hasilnya baik. Tapi hal itu yang dia ceritakan hasilnya buruk, walaupun dia ceritakan berusaha dengan yang terbaik, kita nggak boleh melakukannya. Jadi setiap pembicaraan, setiap pengajaran, setiap yang namanya pengalaman, setiap kehidupan, keadaan, kisah, itu sebagai sumber pelajaran di mana Allah berbicara dari realita kehidupan. Allah berfirman, jadilah terang, terang itu jadi matahari yang bisa dirasakan manfaatnya. Sehingga iman tanpa ada rasa manfaat, itu iman yang bodong, saudaraku. Bodong kan itu. Iman yang dinikmati oleh yang memiliki iman. Orang lain ditinggalin kotoran atau dirugikan. Lalu bercerita tentang Tuhan. Kalau Yefta beda. Dia membawa perkara kepada Tuhan, dia menghadapi Raja Bani Amon. Dia ditekan karena anak sundal, dia diusir, dia menjadi perampok, tapi dia tidak merampok keluarganya. Dia tidak membalaskan kejahatan tua-tua Gilead yang membuat dia juga diusir dari keluarga. Dia bahkan menolong tua-tua Gilead. Dan dia diminta yang berhadapan dengan Raja Bani Amon. Dia berhadapan dengan Raja Amon. Tulus banget orang ini. Tetapi Yefta punya modal. Di dalam kasus ketika dia menangani masalah. Sehingga masalah itu terselesaikan tanpa yang namanya meninggalkan sesuatu yang buruk, saudaraku. Nah, itulah kelemahan daripada orang-orang beriman yang tidak berpengetahuan, saudaraku. Maaf, saya bukan tidak menghormati imannya, saya hormati. Tetapi kotoran imannya saya belajar. Gak boleh ada kotoran iman.
Dan saya juga menjadi pelaku, menjadi korban. Saya juga melakukan iman yang meninggalkan kotoran sampai mau dicerai istri. Sampai dibenci anak-anak. Saya mengalaminya saudaraku. Tapi terpujilah nama Tuhan. Roh Kudus terus mengetuk hati saya melalui realita kenyataan ketika peristiwa buruk menghampiri. Saya belajar. Bukan karena saya memegang diri, saya saksikan ini keburukan, kesalahan. Dan saya belajar tertati-tati, pelan-pelan mulai berbuah. Hubungan suami istri yang buruk mulai menjadi baik. Walaupun jatuh bangun lagi. Bukan orang yang baik. Tapi orang yang mau belajar saudaraku. Hubungan yang buruk dengan anak-anak, dibenci anak-anak. Pelan-pelan menjadi anak-anak mendekat saudaraku. Kesalahan boleh dibuat. Seperti yang namanya Yefta menjadi perampok. Tapi Tuhan beri kesempatan kita harus belajar keluar daripada perampok itu. Keluar daripada kesalahan perbuatan kita. Walaupun Yefta itu selalu memanggil nama Tuhan. Walaupun kita melayani Tuhan. Jadi enggak selama-lamanya hubungan suami retak. Enggak selama-lamanya kita kekurangan. Enggak selama-lamanya kita minta-minta. Enggak selama-lamanya hal yang buruk kita lakukan. Karena harus ada perubahan yang dimulai dari kita mau menerima suara kebenaran dari pintu kebenaran. Bukan pintu dunia, bukan pintu karpe dewe. Saya kan beriman. Saya kan hamba Tuhan. Status dibesarkan, bukti realitanya nggak ada. Akhirnya sandungan. Itulah Petrus. Tuhan kamu tidak boleh mati. Artinya bagaimana dengan kami? Kamu sudah dinobatkan bakal jadi Raja Israel. Nya kamu iblis dari hadapanku. Engkau batu sandungan buat aku. Yang kamu pikirkan bukan pikiran Allah, pikiran dunia. Pikiran manusia. Yesus memberi patokan itu saudaraku. Yefta orang yang punya pengetahuan. Yefta orang yang gemar belajar. Yefta sama dengan Yusuf. Mari kita tengok firman Tuhan. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Ayat selanjutnya. Kemudian Yefta mengirim utusan kepada Raja Bani Amon dengan pesan, apakah urusanmu dengan aku sehingga engkau mendatangi aku untuk memerangi negeriku. Yefta mengambil alih masalah itu, gentle banget. Anak perempuan sundal. Kenapa kamu mendatangi aku memerangi bangsaku? Luar biasa ya. Yefta orang yang bertanggung jawab dengan namanya status yang dia terima. Menjadi suami ya harus menerima tanggung jawab sebagai seorang suami. Enggak terus istri yang tanggung jawab. Saya menemui ada seorang gembala saudaraku. Semuanya mama. Sampai listrik gereja bermasalah, istri yang harus ngurus loh. Nah itu kan masalah laki-laki. Sementara tampil dengan pakaian kebesaran, khotbah di depan mimbar. Istri yang harus mencari uang. Suami cuma nganter-nganter aja. 1 Timotius 5 ayat 8. Seorang kepala keluarga, kalau tidak memelihara keluarganya, itu orang yang lebih jahat daripada tidak beriman, ditulis orang yang murtad. Walaupun hamba Tuhan, walaupun dipakai mujizat, harus tanggung jawab kalau punya istri, punya keluarga. Saya mengalami itu 7 tahun melakukannya, tidak tanggung jawab. Hampir dicerai istri saya ini. Semua serahkan pada Tuhan. Enggak begitu. 1 Timotius 5 ayat 8 mengajarkan kita. Sehingga akhirnya saya melepas pelayanan, saya bekerja. Oleh karena terbentuk sebuah kasus juga. Saudaraku. 2 tahun kembali saya dipanggil Tuhan pelayanan. Dan saya bilang, saya enggak mau miskin. Pahit jadi orang miskin. Dan Tuhan bilang, kamu tidak akan pernah miskin lagi. Itu benar saudaraku. Sampai hari ini Tuhan memberkati. Tetapi berkat itu seluruh peruntukannya itu untuk keluarga. Karena saya pernah berjanji dengan istri. Waktu miskin. Tinggal di perumahan mertua indah.
Saya ingat malam mau tidur sekitar setengah 10, jam 10. Kebetulan otak saya ini punya perpustakaan yang cukup banyak ya saudara, aku bisa ingat gitu loh. Saya cuma bilang, tunggu ya, nanti ketika aku diberkati Tuhan, semua berkat itu untuk kamu dan anak-anak. Dan puji Tuhan, Tuhan berkati. Dan puji Tuhan sampai hari ini terlalu sedikit. Hanya kepentingan tertentu yang saya pakai uang keluarga. Dan rata-rata saya berdoa, Tuhan kirimkan saudaraku. Beri kemuliaan buat Tuhan saudaraku. Tuhan baik, tapi bertobat. Menyediakan buat keluarga, waktu buat keluarga. Sampai akhirnya terbentur lagi masalah waktu buat keluarga. 30 tahun kemudian. 7 tahun pertama tidak tanggung jawab sebagai suami, 30 tahun kemudian ditarik Tuhan pulang untuk apa? Punya waktu buat keluarga. Karena saya hidup dalam penginjilan terus. Dalam sebulan pulang di rumah paling jauh 1 minggu. Habis itu pergi lagi saudara ke kota lain. Dan akhirnya sama Tuhan dipertobatkan. Anak-anak saya nggak bisa nyambung ngomong sama saya, kami bicara anak saya laki 2. Itu kayak yang namanya gonggongan. Jadi kalau ketemu kayak singa mengaum, kayak anjing menggonggong. Pasti ribut. Dan akhirnya saya dibenci sama anak-anak saya. 3 tahun saya harus belajar. Yang namanya kata-kata inggih. Lalu pelan-pelan mulai memasukkan dengan cara yang paling tidak biasanya. Sehingga anak-anak menerima pendapat saya. Dengan pembuktian kasih saya kepada anak-anak. Yang tidak bisa dilihat. Karena memang nggak pernah bergaul sama anak. Duduk mau 12 jam tidak saling baku omong loh. Memang nggak ada yang bisa diomong. Nggak nyambung benar-benar saudaraku. Saya ini paling jauh saudaraku. Dari dulu sampai sekarang. Yang saya lakukan mencium kepala anak saya. Masuk ke kamarnya, mereka lagi belajar, lagi apa, saya cium kepalanya. Tapi yang besar udah nggak mau. Karena udah dewasa dia. Apaan sih Pi? Likuh dia. Gitu. Padahal hati ini mengasihi. Tapi betapa bodohnya untuk aplikasinya saudaraku. Akan ditarik Tuhan 3 tahun saya. Dan pelan-pelan mulai terjadi sambungan kabel optik itu saudaraku. Dan akhirnya pelan-pelan saya dihormati kembali sama anak-anak saya. 30 tahun baru membangun pengetahuan tentang hubungan dengan anak. Tragis sekali ya saudaraku ya. Ya itulah manusia. Itulah Yefta pernah jadi perampok. Jadi jangan segan-segan ketika nyata-nyata kita salah. Kita harus belajar kembali supaya kesalahan kita itu tidak salah terus. Sehingga ketika Tuhan bawa kembali pada pertempuran, pelayanan, pertempuran dalam kehidupan, kita punya namanya pengetahuan untuk menyelesaikan, bisa menasihati orang-orang yang mengalami kisah yang sama. Bagaimana Tuhan pulihkan, bagaimana jalannya, bagaimana cara yang benar di hadapan Tuhan. Semua Alkitabiah, jangan buat tawar hati anakmu. Banyak hal yang salah kita lakukan. Sepandai apapun, sehebat apapun, sebagaimanapun kita mengabdi dengan Tuhan. Membuat keluarga kocar-kacir. Salah satu pelakunya itu ya saya, saudaraku. Tapi hati itu harus mau merendahkan diri. Ya Tuhan, aku salah seperti Daud. Lalu mau belajar. Yusuf dimasukin penjara, tidak putus asa, dia belajar. Tidak terus masuk melalui pintu sakar PDW. Yang itu tembus dengan pintu yang namanya perkataan yang buruk, pergaulan yang buruk. Dari dunia, seperti Petrus, kamu nggak boleh mati. Kamu nggak boleh memberi kalau kamu belum berkelimpahan. Nggak begitu. Alkitab menceritakan janda miskin 2 peser 1 duit. Janda di Sarfat. Dan sebagainya. Saudaraku. Nah, kita kembali belajar dari Yefta. Bagaimana Yefta menangani Raja Bani Amon. Tolong ditayangkan firman-Nya. Ayat selanjutnya.
Jawab Raja Bani Amon kepada utusan Yefta, orang Israel ketika berjalan keluar dari Mesir telah merampas tanahku dari sungai Arnon sampai ke sungai Yabok dan sampai ke sungai Yordan. Maka sekarang kembalikanlah semuanya itu dengan jalan damai. Ayat selanjutnya. Lalu Yefta mengirim pula utusan kepada Raja Bani Amon. Yefta bicara, kenapa kamu memerangi aku dan bangsaku? Raja Bani Amon bilang, mana kembalikan tanahku? Yefta kirim lagi utusan ngomong kalau itu bukan tanahmu. Ayat selanjutnya. Dengan pesan beginilah kata Yefta. Yefta menerangkan namanya sejarah bangsa Israel. Di zaman Musa. Ratusan tahun yang lalu. Orang Israel tidak merampas tanah. Tolong firmannya. Orang Israel tidak merampas tanah orang Moab atau tanah Bani Amon. Diterangkan jelas bahkan lebih luas. Seseorang berpengetahuan ketika dia menjawab masalah, dia menyelesaikan masalah, itu masalah akan dijabarkan dengan luas, lengkap, nggak cuma sepatah kata, dua patah kata. Orang kalau cuma bicara sepatah kata, dua patah kata, bisa punya unsur, memang dia tidak bisa. Memang dia punya maksud yang lain, memang dia menyembunyikan maksud yang lain itu. Kalau orang jujur selalu bicara kayaknya panjang, lebar, dan dalam, dan selalu sama. Sesuai dengan kronologis perkara. Tidak berubah-ubah. Tuhan juga kalau ngomong, itu selalu menurut kejadian perkara, dari mana aku ambil, kamu gembala kambing domba, terhadap Daud. Tuhan menceritakan, Paulus menceritakan, Yakobus menceritakan, semua menceritakan, termasuk Ibrani menceritakan, sesuai dengan peristiwa di zamannya perjanjian lama. Ribuan tahun yang lalu. Itulah yang namanya panutan kita, batu penjuru kita. Jadi Yefta tidak mengada-ngada, tidak bersilat lidah, tidak memutarbalikkan fakta. Tidak namanya cuman untuk berbantah-bantahan sementara itu tidak benar. Itu penipu saudaraku. Yuk kita lanjut lagi ayatnya. Sebab ketika berjalan keluar dari Mesir, orang Israel melalui padang gurun sampai ke laut Teberau dan tiba di Kades. Ketika itu orang Israel mengirim pesan kepada Raja negeri Edom dengan permintaan, izinkanlah kiranya kami berjalan melalui negerimu ini. Tetapi Raja negeri Edom tidak mau mendengar. Mereka mengirim juga utusan kepada Raja negeri Moab. Tapi Raja negeri ini menolak. Maka orang Israel tinggal di Kades. Ayat selanjutnya. Kemudian mereka berjalan melalui padang gurun menempuh jalan keliling tanah Edom dan tanah Moab. Mereka tidak masuk ke tanah Edom tapi ngelilinginya. Lalu sampai ke sebelah timur tanah Moab, maka berkemahlah mereka di seberang sungai Arnon dengan tidak masuk ke daerah Moab, sebab sungai Arnon ialah batas daerah Moab. Yang diminta itu sama Bani Amon itu, ya daerah ini saudaraku. Terus, lalu orang Israel mengirim utusan kepada Sihon, raja orang Amori, raja di Hesibon, dan orang Israel meminta kepadanya, izinkanlah kiranya kami berjalan melalui negerimu ini sampai ke tempat yang kami tuju. Dibeberkan semua itu sejarah itu saudaraku. Jelas, gamblang, akurat, sesuai kronologi perjalanan bangsa Israel. Saudaraku bisa cek di kitab Keluaran. Tetapi Sihon, raja orang Amori, tidak percaya kepada orang Israel yang tidak berjalan melalui daerahnya itu. Maka dikumpulkannya lah seluruh rakyatnya, ya berkemah di Yahas, lalu berperang melawan orang Israel. Ayat selanjutnya. Tetapi Tuhan Allah Israel menyerahkan Sihon dengan seluruh rakyatnya ke dalam tangan orang Israel. Dan mereka dikalahkan sehingga orang Israel menduduki seluruh negeri kepunyaan orang Amori. Penduduk negeri itu. Demikianlah dimiliki orang Israel seluruh daerah orang Amori itu. Dari sungai Arnon sampai ke sungai Yabok. Dan dari padang gurun sampai ke sungai Yordan. Punya orang Amori. Petanya itu tahu. Sertifikatnya itu tahu. Kejelasan itu tahu saudaraku. Itulah ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh Yefta. Di mana Yefta dipersiapkan untuk tuntutan bangsa Amon. Sehingga Yefta ketika mengalahkan bangsa Amon tidak salah. Karena yang diklaim tanah bukan miliknya Bani Amon. Dapat dari Bani Amori. Ayat selanjutnya.
Maka sekarang Tuhan Allah Israel telah merebut milik orang Amori bagi Israel. Umatnya, apakah engkau hendak memiliki pula tanah mereka itu? Bukankah engkau akan memiliki apa yang diberi Kamos Allahmu? Demikianlah kami memiliki segala direbut bagi kami oleh Tuhan Allah kami. Yaitu tanahnya orang Amori. Lagi pula, apakah engkau lebih baik dari Balak bin Zipor, Raja Moab? Pernahkah ia menuntut hak kepada orang Israel atau pernahkah ia berperang melawan orang Israel? Itu ketemu dengan namanya Nabi Bileam, Raja Balak bin Zipor, yang mengutuki bangsa Israel. Akhirnya keluarlah berkat buat bangsa Israel. Ya, saudara bisa cek di kitab Musa. Ayat selanjutnya. Ketika orang Israel diam di Hesibon dengan segala anak kotanya, di Aroer dengan segala anak kotanya, dan di segala kota sepanjang kedua sungai Arnon selama 300 tahun, mengapa pada waktu itu engkau tidak melepaskan kota-kota itu? Kenapa kamu tidak nuntut? Kan itu punya orang Amori, 300 tahun kamu tidak pernah nuntut. Nah, terus, jadi aku tidak bersalah terhadap engkau, tapi engkau berbuat jahat terhadap aku dengan berperang melawan aku. Tuhan hakim itu, dialah akan menjadi hakim pada hari ini antara orang Israel dan Bani Amon. Saudara perhatikan ini. Yeftah meletakkan Tuhan dengan jujur. Kalau memang ini punya Bani Amon, Tuhan akan serahkan ke Bani Amon. Tapi kalau ini punya Bani Amori yang dikalahkan Bani Israel yang diberikan oleh Tuhan Allahnya Israel. Bukan Tuhan Allahnya Bani Amon yang namanya Tuhannya bernama Karmis. Lihat, sampai kepada Tuhan sendiri, Yeftah tidak berani seenak diri. Dia tahu sejarahnya, tapi dia tahu meletakkan Tuhannya yang memberi. Dia tahu sejarahnya, dia meletakkan Tuhan yang menghakimi. Dia takut kalau aku salah. Karena Tuhan yang maha tahu. Bagaimana kita dapati kembali, bagaimana yang namanya Yeftah dengan Tuhannya. Nggak seenak dewe menetapkan segala sesuatu. Merasa milik sendiri, ngasih persembahan seenaknya sendiri. Mengelola keuangan seenaknya sendiri. Tidak. Yeftah dalam keberhasilan dia menjadi pemimpin, di puncak keberhasilan dia, sebelum dia berperang dengan Bani Amon, dia tetap meletakkan Tuhan sebagai hakim. Tetap merendahkan diri di bawah kaki Tuhan, di bawah keputusan Tuhan, di bawah penghakiman Tuhan. Jadi nggak memutuskan sendiri karena punya kekuatan sebagai panglima. Punya kekuatan karena udah punya duit. Udah punya kekuasaan. Nggak begitu pribadi Yeftah. Amin saudaraku. Yuk ayat selanjutnya. Tetapi Raja Bani Amon tidak mendengarkan perkataan yang disampaikan kepadanya oleh utusan-utusan Yeftah. Ayat selanjutnya. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yeftah, ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye, kemudian melalui Mispa di Gilead, dan dari Mispa di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Tuhan menyertai Yeftah. Yeftah minta penghakiman Allah, Allah menyertai Yeftah. Jadi ketika saudara bermasalah dalam hidup saudara, bermasalah dalam apapun, saudara tahu pengetahuannya pun, saudara tetap harus minta penghakiman Allah. Ketika saudara dinyatakan benar, memang saudara itu yang benar, saudara pun diberikan hak sama Tuhan, saudara diberi kuasa sama Tuhan, Roh Kudus akan menyertai saudara. Yeftah dihinggapi roh Allah. Ayat selanjutnya. Lalu bernasarlah Yeftah kepada Tuhan. Ini ketemu kelemahan Yeftah lagi. Manusia tidak bisa sempurna, saudaraku. Katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku. Yeftah salahnya roh Tuhan menghinggapi dia, tapi dia itu punya hati yang lebay. Tapi itu yang baik. Jadi saudara, ketika saudara lebay sama Tuhan, lebay memberi, lebay mengabdi, ekstrim sama Tuhan, walaupun dengan apapun banyak kurangnya, saudara membela Tuhan, berpihak pada Tuhan, pada saatnya ketika usia pelayanan 30 tahun, tetap dipanggil kembali, tetap Tuhan bekerja memperbaiki hubungan ayah dan anak. Itu yang terjadi pada Yeftah. Yeftah salah ngomong. Dia memberi persembahan bukan anak loh.
Tapi anaknya yang kena. Tuhan tahu kok. Tuhan tahu ke depan apapun terjadi pada setiap anak-anaknya. Tuhan akan lindungi. Karena memang Yeftah selalu mendekat kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Yeftah selalu menghadap pintu kebenaran itu. Dan kebenaran itu akan muncul seperti fajar di pagi hari. Menerangi semuanya. Menjadikan bumi ini bersih karena sinarnya. Terang semua. Itu Yeftah. Tolong ditampilkan. Lalu bernasarlah Yeftah kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku, pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Ayat selanjutnya. Kemudian Yeftah berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan Bani Amon dalam tangannya. Tuhan sebagai hakim, Tuhan menyertai, menyatakan Yeftah benar, Tuhan menyerahkan Bani Amon dalam tangan Yeftah. Ketika saudara bermasalah, saudara diperlakukan secara apapun, dibilang tidak baik, direndahkan, saudara diserang, saudara dikorbankan, saudara diperhadapkan, saudara diminta mengampuni, saudara dirampasi, lalu saudara diminta lagi bekerja buat orang, apapun terjadi, kisah Yeftah, saudara harus tetap meminta Tuhan sebagai hakim. Yeftah benar, roh Tuhan menghigapi Yeftah, roh Tuhan menyertai Yeftah, dan Bani Amon diserahkan dalam tangan Yeftah. Tolong ditayangkan ayatnya. Kemudian Yeftah berjalan terus berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka dalam tangannya. Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka. Mulai dari Aroer sampai dekat Minit, 20 kota banyaknya. Dan sampai ke Abel Keramim, sehingga Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel. Saudaraku, pada zaman itu menundukkan, menyerang satu kota, itu butuh waktu, butuh tenaga, membawa korban yang cukup banyak, saudaraku. 20 kota. Lalu bangsa Amon ditaklukkan di hadapan Israel sama Yeftah. Tidak ditulis di hadapan Yeftah. Bagaimana Tuhan itu menilik pribadi Yeftah. Bagaimana Yeftah itu berharap Tuhan yang kita tahu akhirnya minta sebagai hakim. Di mana Roh Kudus berpihak kepada Yeftah. Lalu Yeftah mau menerima, di mana Tuhan menyerahkan 20 kota. Sampai Bani Amon takluk di hadapan bangsa Israel. Apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara, itu bagaimana saudara melihat bahwa itu yang saudara kerjakan. Ketika orang memuji-muji saudara, saudara sesungguhnya sudah memuji-muji diri. Ketika orang memuji-muji Tuhan, oleh karena saudara, sesungguhnya saudara sudah memuliakan Tuhan. Kita harus belajar ini. Banyak hamba-hamba Tuhan itu yang dipuji-puji, karena hamba Tuhan sesungguhnya memuji-muji dirinya. Itu gak bisa diingkari, saudaraku. Tapi banyak hamba Tuhan Allahnya dipuji. Karena memang dia tidak pernah memuji diri. Ini tersembunyi hikmat ini. Tapi hasilnya nyata. Memang peristiwanya seperti itu. Dan itu tidak bisa dihindari bagi orang yang dipakai Tuhan. Tapi bagaimana mengembalikan seperti Yeftah. Berdoa ke Mizpah. Menyerahkan persoalan kepada Tuhan. Lalu meminta penyertaan Tuhan sebagai hakim. Di mana akhirnya Tuhan menyertai Yeftah. Menyatakan, Yeftah, kamu menang. Otomatis Bani Amon ya kalah. Sehingga Allah ketika berkenan kita temui, Tuhan menyatakan kita dianggap benar di hadapan Tuhan. Yang lainnya belajar untuk yang lainnya dianggap benar sama Tuhan. Ada satu sisi kita benar. Ada dua sisi kita tidak benar. Ada dua sisi kita benar. Ada satu sisi kita nggak benar. Karena hidup hanya dibenarkan karena iman. Tapi kita butuh belajar mengenali iman kita. Apakah meninggalkan kotoran. Perbuatan kita apakah menyusahkan orang lain. Perbuatan kita apakah itu tidak kelicikan buat orang lain. Perbuatan kita apakah tidak merampas harta orang lain. Perbuatan kita apa tidak mengakui
yang bukan milik kita, seperti Bani Amon. Semuanya kita harus bawa kepada Tuhan di Mizpah. Sehingga perkara itu diserahkan Tuhan kepada bangsa Israel. Saudaraku, kemenangan buat seluruh kehendak Tuhan bangsa Israel itu. Bukan hanya kita pribadi, kemenangan buat gereja, buat pelayanan, buat orang lain. Kemenangan berkat kita menjadi berkat yang besar buat orang lain, buat keluarga, buat gereja, buat pelayanan. Pokoknya segala sesuatu tentang bangsa Israel. Bukan kitanya, saudaraku, tapi kita bagian di dalamnya, di mana kita menjadi pintu kebenaran itu. Akhirnya kita yang menjadi pintu kebenaran. Tuhan menyalurkan, mengirimkan hal-hal yang baik dalam hidup kita, di mana hal yang baik itu kelebihannya kita minta Tuhan atur, Tuhan taruh di tempat di mana semestinya Tuhan ingini. Tidak menjadi lemak yang akhirnya membunuh, merusak kehidupan kita, saudaraku. Amin, saudaraku. Ayat selanjutnya. Ketika Yefta pulang ke Mizpah ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal selain dia. Tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Ayat selanjutnya. Demi dilihatnya dia, dikoyakkannya bajunya sambil berkata, "Ah anakku, engkau membuat hatiku hancur lulu, dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernasar kepada Tuhan, dan tidak dapat aku mundur." Ayat selanjutnya. Tetapi jawabnya kepadanya, "Bapa, jika engkau telah membuka mulutmu bernasar kepada Tuhan, maka perbuatlah kepadaku sesuai dengan nasar yang kau ucapkan itu. Karena Tuhan telah mengadakan bagimu pembalasan terhadap musuhmu, yaitu Bani Amon." Lihat bagaimana hubungan Yefta dengan anaknya. Bagaimana anaknya memiliki pengertian yang sama terhadap Tuhan seperti Yefta. Sehingga anaknya mengakui perbuatan Yefta untuk Tuhannya. Anaknya tidak kepahitan, tidak komplain, tidak protes. Yefta ternyata menjadi berkat buat anaknya. Yefta yang ditolak sebagai anak perempuan sundal, yang diusir, yang tidak dibela, yang juga diusir gara-gara tua-tua Gilead. Tapi Yefta membangun diri dan terus hidup membangun diri dengan kebenaran. Dia mengampuni, dia tidak membalaskan, dia minta Tuhan sebagai hakim. Lalu dia salah lagi melangkah, selain dari perampok dia udah keluar dari perampok. Anaknya tiba-tiba menjadi korban dari janji dia kepada Tuhan. Tapi Tuhan bela Yefta. Di mana anaknya, karena Tuhan udah bekerja melalui anaknya, anaknya punya hati yang tulus terhadap Tuhan. Saudaraku, orang yang bergerak di dalam kebenaran, orang yang taat kepada kebenaran, kebenaran itu akan mempersiapkan segala sesuatu untuk mengadakan segala sesuatu, termasuk kuasanya dia untuk menutup kelemahan kita, membela kelemahan kita. Dalam kelemahanmu kuasaku sempurna bekerja. Itulah Tuhan, saudaraku. Ayat selanjutnya. Lagi katanya kepada ayahnya, "Hanya izinkanlah aku melakukan hal ini. Berilah kekeleluasaan kepadaku 2 bulan lamanya, supaya aku pergi mengembara ke pegunungan dan menangisi kegadisanku bersama-sama dengan teman-temanku." Jawab Yefta, "Pergilah." Dan Yefta membiarkan anak perempuannya pergi 2 bulan lamanya. Maka pergilah gadis itu bersama-sama dengan teman-temannya menangisi kegadisannya di pegunungan. Bagaimana Yefta ini punya hubungan yang baik dengan anaknya. Sedang Yefta ini tidak punya hubungan yang baik dengan keluarganya, dengan ayahnya. Yefta punya hubungan yang baik dengan anaknya. Yefta itu dilahirkan dari anak yang tidak punya hubungan baik dengan ayah, tidak dibela ayah. Tapi Yefta itu bisa punya hubungan baik, mengerti apa yang diingini anaknya. Pergilah. Dalam keadaan buruk Yefta. Yefta tidak terpengaruh emosinya. Yefta tidak terpengaruh dengan tangisannya. Yefta tidak dikendalikan perasaannya yang melo. Yefta benar-benar orang yang
punya penguasaan diri. Yefta orang yang belajar dari apa yang terjadi dalam hidupnya. Yefta orang yang terus belajar untuk apapun yang dia hadapi. Yefta juga belajar dari segala sesuatu ketika dia menjadi orang yang gagah perkasa. Yefta selalu melengkapi dirinya. Hidup adalah belajar untuk mempersiapkan diri ketika Tuhan memakai kita pada suatu tugas. Yefta bukan hamba Tuhan yang enak-enakan berdasarkan iman, tidak menikmati kekayaan seperti Abraham. Yefta selalu mempersiapkan dirinya untuk Tuhannya. Yefta juga memperbaiki diri bagaimana dia membangun hubungan dengan anak gadisnya. Dia punya pengertian yang tinggi. Anak gadisnya juga mencintai Allah persis seperti dirinya. Yefta menjadi teladan bagi keluarganya. Berapa banyak anak-anak hamba Tuhan yang tidak mengikuti teladan ayahnya. Karena ayahnya tidak menjadi teladan dalam hidupnya. Walaupun ayahnya melayani Tuhan. Karena memang mereka tidak dibangunkan dengan relationship yang baik. Menjadi contoh, ada anak seorang hamba Tuhan yang sakit sampai masuk rumah sakit. Saya itu bingung. Hamba Tuhan yang bersuara roh, yang berbahasa roh, yang berkhotbah dengan roh. Tapi anaknya masuk rumah sakit karena sakit lambung. Berarti stres depresi berat. Kalau hamba Tuhannya stres depresi berat itu boleh. Karena beban pelayanan. Orang tuanya badan segede gajah, sampai jalan aja susah. Makan terlalu banyak, anak kena sakit lambung. Apakah itu kebenaran? Apakah itu suara dari pintu kebenaran? Inilah hal-hal yang harus kita bangun koreksi. Belajar 30 tahun melayani Tuhan. Ternyata salah membangun hubungan dengan anak. Yefta membangun hubungan anak dengan manis. Anak sampai punya pengabdian sama Tuhan. Di dalam kelemahan kita. Kalau kita berpihak kepada Allah, Allah akan siap menolong, Allah akan siap memulihkan. Tapi kita juga harus siap untuk dikoreksi oleh Allah, dibawa Allah untuk namanya perbaikan atau di-repair. Saudaraku. Amin saudaraku. Kita tutup dengan ayat selanjutnya. Setelah lewat kedua bulan itu kembalilah ia kepada ayahnya dan ayahnya melakukan kepadanya apa yang telah dinasarkannya itu. Jadi gadis itu tidak pernah kenal laki-laki dan telah menjadi adat di Israel. Bahwa dari tahun ke tahun anak-anak perempuan orang Israel selama 4 hari setahun meratapi anak perempuan Yefta orang Gilead itu. Amin saudaraku. Hari ini kita belajar perjalanan hidup Yefta. Di mana dari lahir dari seorang perempuan sundal. Hidup yang namanya ditekan, direndahkan, suasana keos, menjadi orang tidak terhormat, anak tidak terhormat, yang disingkirkan, yang dibuang, yang diusir, yang dibenci tua-tua, komplit semuanya. Tapi Yefta terus membangun diri, menjadi orang gagah perkasa. Setelah itu Yefta dibuang menjadi perampok, tetapi ketika Tuhan memberi kesempatan, Yefta keluar bukan menjadi perampok, tapi menjadi kepala dari para pahlawan Tuhan. Menjadi panglima pahlawan Tuhan. Yefta memiliki kemampuan. Dia bangun, dia belajar. Sehingga dia mengenal sejarah ketika Raja Amon memutarbalikkan. Mengklaim bahwa tanah yang miliknya diduduki oleh bangsa Israel. Dan Yefta mendapatkan Tuhan membawa perkaranya itu ke Mizpah. Lalu Yefta minta Tuhan menjadi hakim dalam peristiwa itu. Dan roh Tuhan menghinggapi Yefta. Roh Tuhan berpihak pada Yefta. Roh Tuhan menyertai Yefta. Dan Yefta diberi kemenangan. Karena itu memang milik yang namanya Bani Amori, bukan Bani Amon. Lalu Yefta ada melakukan kesalahan lagi. Anaknya menjadi korban. Tapi Allah mempersiapkan dalam kesalahan Yefta ini. Ternyata anaknya sudah dibangun untuk pengenalan akan Allah. Anaknya juga mengucap syukur bapaknya sudah memenangkan Bani Amon untuk Tuhan. Anaknya mengucap syukur dengan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan menjadi pelayan Tuhan. Dalam kesalahan Yefta, 2 kesalahan, Yefta tetap menjadi pemenang. Yang pertama, usaha Yefta untuk tidak menjadi perampok, bertobat.
Yang kedua, Tuhan tolong Yefta. Dalam kesalahan Yefta menetapkan korban buat Tuhan. Kalau diberi kemenangan. Amin saudaraku. Kisah Yefta ini menjadi kisah yang indah. Menjadi panutan, menjadi buku yang harus kita ikutin. Menjadi guru yang mengajar kita. Bagaimana kita harus keluar dari segala duka. Bagaimana kita harus keluar dari masa lalu yang suram. Masa lalu yang dikatakan inner healing. Masa lalu yang tidak baik. Lahir dari suasana tidak baik. Hidup dalam keadaan tidak baik. Yang tidak adil dan sebagainya. Kejahatan ada di dalam hidup kita. Tetapi setelah kita mengenal Tuhan. Lalu Tuhan sendiri yang membawa kita. Tetapi bagian kita harus keluar dari itu. Sehingga Tuhan bisa keluarkan dari sumur yang kotor itu. Kita berjalan menuju kepada yang namanya air mineral. Air yang diproduksi oleh Tuhan. Yefta ternyata di dalamnya terus minum air dari Tuhan. Bergumul dengan Tuhan. Sehingga segala sesuatu Yefta selalu membawa nama Tuhan. Selalu membawa perkaranya kepada Tuhan. Dan selalu minta Tuhan menjadi hakim apakah dia salah atau benar. Sehingga Yefta pada akhirnya dalam kesalahan janji dia. Tuhan sudah mempersiapkan anaknya menjadi milik Tuhan. Sesuatu yang jauh lebih indah. Lahir dari sebuah kesalahan. Kalau boleh saya umpamakan. Dari ulat masuk ke pompong. Lahirlah kupu-kupu yang indah di hadapan Tuhan dan manusia. Yefta orang yang indah di hadapan Tuhan yang lahir dari ulat. Masuk ke dalam kepompong proses belajar, proses melakukan segala sesuatu dari Tuhan termasuk yang tidak enak menjadi perampok. Tetapi akhirnya Yefta keluar sebagai pemenang menjadi kupu-kupu yang indah di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Disertai Tuhan dan menjadi teladan bagi anaknya. Amin saudaraku, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih.